Saudara, itu pertama kali selama saya hidup. Dan sudah tahun 90 bulan April saya masuk ke Papua sampai sekarang 2010, hampir 11 tahun. Pertama kali saya melihat seorang bupati menangis. Kenapa Bapak Bupati Jayabijaya menangis? Di depan kami. Dalam sejarah Kabupaten Jayabijaya, Pak Bupati yang sekarang ini adalah bupati yang termuda. Umurnya belum 40, saudara. Termuda. Dia baru memerintah 17 bulan ini. Nah, kenapa Pak Bupati itu menangis? Dia minta kepada pesan bahwa untuk menolong Papua harus lewat pendidikan. Kalau tidak bisa punah bangsa kami ini. Dan setelah saya, baik sebelum saya jadi bupati, saya sudah duduk di pemerintahan di beberapa kabupaten, saya melihat, dengarkan pengakuan Pak Bupati ini, maka itu ayo ke depan ini kita lebih serius. Maka saya ambil putusan, rupanya pendidikan yang paling baik yang ada selama saya lihat yang dikelola oleh pusat. Lalu saya minta atas nama masyarakat untuk buat pendidikan terbagus. Maka Pak Bupati minta buatkan Universitas Kristen buat kami di sini. Menangis sungguh-sungguh, saya nggak pernah lihat bupati menangis baru kali itu, saudara. Kalau hari ini kita mendengar dari Dirjen Pendidikan Sekolah Menengah datang untuk menentukan apakah betul SMA kita ini bisa dijadikan model, sore itu hal yang luar biasa. Kita nggak tahu hasil pembicaraan mereka sekarang ini, entah di Hotel Anggrek atau di mana, kita nggak tahu. Mudah-mudahan mereka, saya bilang, pokoknya kalau kalian selesai cepat datang sebelum kami selesai. Mungkin ada hal baru. Saudara lihat itu. Maka itu semua rekan, semua saudara, langsung maupun tidak langsung dalam pelayanan ini, mari kita bersama-sama menyelesaikan ini. Amin. Masih ada banyak hal ke depan yang luar biasa. Kita percaya kalau dari tadi Pak Duki disebut-sebut, pasti waktu pertama kali lihat itu nggak ngerti mau ada apa. Tapi buktinya kita lihat sampai hari ini tahun pekerjaan luar biasa. Ibrani pasal yang ke-6 kita lihat ayat 15, ini soal iman lagi. Ibrani 6 ayat yang ke-15. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Nah, kata sabar ini penting kita tunggu dalam hidup ini. Semua kita pasti pernah punya masalah dalam hidup. Nantikan dengan sabar apa yang Tuhan sudah pernah bicara. Ayat 16, sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Ringkasnya ayat 16 itu artinya untuk kita buat perjanjian supaya lebih kokoh, kita pakai notaris. Karena notaris itu diangkat oleh pemerintah lebih tinggi dari semua kita. Nah, begitu semua perjanjian diikat di depan notaris itu sah dan itu kuat. Misalnya notarisnya sudah mati, misalnya ya, asal perjanjiannya masih kita pegang, kita masih punya hak nggak dalam perjanjian itu? Mas, hari itu hitam di atas putih. Nah, yang mengagumkan, saudara, dengarkan ayat ini, ayat 17. Karena itu, saudara, kenapa mungkin ada beberapa di antara saudara yang sempat bertanya, kenapa Koden atau pada itu bisa punya iman seperti itu? Saudara, menurut Tuhan Yesus, iman itu nggak ada ukurannya. Iman itu cuma diperlukan punya atau tidak. Betul? Maka itu Tuhan Yesus berkata, walaupun cuma sebesar biji sesawi, asal kamu punya, Tuhan Yesus berkata, bukan ukurannya punya atau tidak. Mengerti maksudnya? Jadi walaupun cuma setitik, kalau saudara punya iman, kerjakan iman itu dengan apa yang Tuhan katakan. Saya masih ingat betul, nanti Dr. An bisa ingat, kalau sampai dia bisa kena biring, walaupun sekarang belum ada, tapi saya tetap percaya, maka rumah kesembuhan akan jadi. Karena waktu itu saya belum kenal dokter-dokter yang lain, cuma Dr. Aan. Novi tinggal dengan kami di rumah dekat Tintang waktu itu. Nah, saya kenal Aan karena Aan apelin Novi. Waktu itu Aan belum dokter, masih kuliah. Saudara lihat ayat 17 ini, dengar ya, semua kita dalam kesulitan apapun juga, ayo. Stanley, maka itu kamu dalam kesulitan jangan sibuk cari pertolongan kemana, tapi tunggu Tuhan tuh bicara apa tentang kamu.
Ya, kalau saudara dalam kesulitan apa-apa sekarang ini, saya bilang cari modalnya dulu. Tanya, Tuhan tuh mau apa dengan saya, itu mau apa? Karena itu, ayat 17, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Tuhan telah mengikat dirinya dengan sumpah. Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Tuhan tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Saya stop. Jadi begini saudara, cepat saja. Manusia dalam mengikat perjanjian itu cari orang lebih tinggi, dan itu namanya notaris. Jadi yang buat janji kokoh, nggak ragu-ragu, pasti. Dua pihak yang berjanji nggak boleh macam-macam karena terikat dengan notaris. Nah, karena tidak ada seseorang yang lebih tinggi dari Tuhan, ketika Dia memberi janji kepada kita, jadi Dia pihak pertama, kita pihak kedua. Siapa notarisnya? Ngerti maksudnya? Kalau Tuhan yang buat janji dengan kita, siapa notarisnya? Kalau kita dengan kita buat janji, ada notaris yang lebih tinggi dari kita. Nah, tapi kalau Tuhan dengan kita, siapa? Nah, ayat 17 itu berkata begini, karena nggak ada yang lebih tinggi dari Dia, maka Dia mengikat dirinya sendiri dengan sumpah. Ini yang kita harus kagum, saudara. Ngerti nggak maksud ini? Supaya, nah ini yang penting, supaya kita nggak diombang-ambingkan, supaya kita kokoh, supaya kita punya kepastian putusan. Saya tanya kepada saudara, sebetulnya Tuhan dengan kita buat perjanjian, perlu nggak sih itu ada notaris untuk meyakinkan kita bahwa Tuhan nggak pernah bohong? Coba jawab, perlu tidak? Nggak perlu. Saudara bisa bayangkan begitu rendah hatinya Tuhan. Tahu kata ini? Begitu rendah hatinya Tuhan, sampai Dia bilang, aku mengikat sumpah. Nah, pertama saya dapat ayat ini, saudara, saya itu tanya, bilang, Papa, siapa sesungguhnya Papa khawatirkan? Saya berkata terus terang, kalau toh kita ini atau saya ini gak terima janji dari Dia, Dia tetap Tuhan atau tidak? Itu yang mengagum. Lalu Papa jawab apa? Karena ada setan yang suka membuat kamu ragu. Saya kaget. Betul? Iblis itu yang sering membuat kita ragu dalam hidup ini. Saudara, percayalah, sejak saya menerima pewahyuan ini, kira-kira akhir tahun 70-an yang lalu, sejak hari itu sampai hari ini, saya tuh gak pernah ragu-ragu Tuhan bicara apa saja. Saya gak pernah ragu. Karena ada jaminan ini. Siapa saya, siapa saudara yang dihargai begitu tinggi oleh Tuhan? Betul tidak? Siapa kita? Sampai untuk meyakinkan kita yang menerima janji akan keputusan yang gak pernah berubah itu, Dia mengikat dirinya dengan sumpah. Karena gak ada orang lebih tinggi dari Dia. Ayat 18-nya saya ulangi lagi. Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Tuhan tidak mungkin berdusta. Bayangkan jelas-jelas gak mungkin berdusta. Toh untuk meyakinkan kita, Dia masih mengikatkan diri. Kita yang mencari perlindungan, manusia ini beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Berapa saudara yang dekat saya pasti tahu, begitu ada kesulitan, ada tantangan, ingat saya selalu berkata, ini pekerjaan Tuhan. Kita gak usah ngotot, gak usah maksa. Ini pekerjaan Tuhan. Ini ayatnya. Jadi kita yang diikat dengan janji itu punya dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Anak-anak, kalian belajar. Ya, kalian tahu tantangan sulit sekali ngurus kalian. Betul tidak? Kalian tahu anak-anak asrama begitu sulit kami ngurus kalian. Masalah macam-macam. Ingat kasus Ele? Ele bukan berarti kami ingin ngungkit lagi, tapi kamu tahu betapa repotnya. Sampai Pak Engel harus marah seperti itu. Kamu harus rapat berkali-kalinya seorang namanya Eli itu. Maka itu kita harus tahu, semua anak-anak ngurus kalian itu gak mudah. Maaf,
Kalau sampai ada pilot itu berkata, jangan tersinggung. Memang susah ngurus itu. Saudara, itu pertama kali selama saya hidup.